Halo, berjumpa lagi bersama saya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Kristi Besi Hombing, NIM 2107459. Saya dari kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Malakul Saleh Lok Sumawe. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang kata ganti atau pronomina. Ini salah satu MK Bahasa Aceh yang dosen pengampu saya yaitu Pak Safriandi SPD MPD. Kata ganti. Kata ganti kata yang digunakan untuk menunjukkan subjek atau objek yang secara langsung tanpa pengulangan penyebutan namanya. Selain itu, kata ganti juga digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Selanjutnya, kata ganti dapat dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama, kata ganti orang, dan yang kedua, kata ganti penunjuk, dan yang ketiga, kata ganti penanya. Yang pertama, kata ganti orang. Di dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang atau persona pertama dibedakan atas 3 macam, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Dan di dalam bahasa Aceh juga sama, memiliki 3 macam kata ganti, yaitu kata ganti pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Yang pertama itu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama adalah kata yang digunakan ketika Anda berperan sebagai subjek. Nah, di dalam bahasa Aceh, kata ganti orang pertama ada 2, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal itu adalah 1, dan yang jamak adalah lebih dari 1. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu merujuk kepada aku atau saya. Kalau di dalam bahasa Aceh juga kata ganti orang pertama itu disebut lun atau long, yaitu yang artinya saya, ke atau aku yang artinya. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak merujuk kepada kata kita atau kami. Di dalam bahasa Aceh kata ganti orang pertama jamak yaitu kamu yang artinya kami, getanyo yang artinya kita. Contoh di dalam kalimat yaitu aku atau saya adalah orang yang tepat waktu, atau sebagai warga negara kami atau kita harus taat kepada hukum. Yang kedua itu kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini digunakan untuk menunjukkan lawan bicara atau orang lain. Kata ganti orang kedua ini juga dibedakan menjadi jenis tunggal dan jamak. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu berupa kata kamu atau anda. Kalau di dalam bahasa Aceh, kata ganti orang kedua tunggal yaitu gata atau anda saudara. Terus yang kedua kah atau kamu. Kata ganti orang kedua jamak. Untuk menyatakan jamak, biasanya pada kata-kata itu ditambah kata mandum atau semua. Misalnya gata mandum yang artinya kalian semua, anda. Terus itu kah mandum, yaitu kamu sekalian, kalian. Contoh dalam kalimat bahasa Acehnya, hanyo kamo pegah bak gata mandum, yang artinya hal ini kami katakan kepada kalian. Dan yang ketiga itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini digunakan untuk orang lain yang tidak terlibat sebagai lawan bicara. Nah, kata ganti orang ketiga ini, kata ganti orang ketiga tunggal berupa ia, dia, atau beliau. Kalau dalam bahasa Aceh, kata ganti orang ketiga tunggal yaitu gopnyan atau beliau, jih atau dia.
Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak berupa mereka. Di dalam bahasa Aceh untuk menyatakan jamak, di belakang kata ganti itu ditambahkan kata mandum atau semua, bersama halnya seperti kata ganti orang kedua tadi, adanya penambahan kata mandum atau semua. Nah, contohnya misalnya gopnya mandum, beliau semua, mereka semua. Yang kedua, jih mandum, dia semua, mereka semua. Dan yang kedua itu ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini adalah jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda atau lokasi tertentu. Kata ganti penunjuk ada dua macam, yaitu kata ganti penunjuk umum, kata ganti penanya. Nah, yang pertama tadi kata penunjuk umum. Dalam bahasa Aceh dikenal 3 macam kata ganti penunjuk umum. Yang pertama nyo, nyan, dan j. Kata ganti nyo yang artinya ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada bersama pembicara. Contohnya buku nyo artinya buku ini, rumonyo yang artinya rumah ini. Kalau contoh di dalam bahasa Aceh, contoh kalimat dalam bahasa Aceh yaitu rangkangnya karap rubah, artinya danau ini hampir rubuh. Kata nyan atau itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang agak dekat dengan pembicara. Contohnya bunga nyan atau bunga itu, anek nyan atau anak itu. Kalau contoh kalimat di dalam bahasa Aceh yaitu anek nyan carong det, anak itu pintar sekali. Kalau yang ketiga itu kata j. Kata j ini digunakan kata j yang artinya itu, sama halnya seperti kata nyan yang artinya juga itu, tapi bedanya itu kalau nyan itu menunjukkan yang dekat, sedangkan j kata itunya menunjukkan yang jauh. Nah, kata j ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicara. Misalnya contohnya yaitu gunung j, gunung itu, anak j, anak itu. Contoh kalimat di dalam bahasa Aceh itu seperti anak mi nyan hana saban ngon anak mi j, dimana yang artinya anak itu dekat, tidak sama dengan anak itu jauh. Itulah perbedaan artinya. Dan yang kedua itu kata ganti penanya. Kata ganti penanya ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau tempat maupun orang yang mendapatkan informasi. Dalam bahasa Aceh dijumpai sejumlah kata tanya, yaitu piu atau apa, pat di mana, soe atau siapa, toh yang artinya yang mana, dan ho yang artinya kemana. Ada perbedaan sedikit di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu lebih dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 1. P atau yang artinya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau yang dibendakan. Misalnya phaba, apa kabar. Yang kedua itu kata pat yang artinya di mana. Di mana ini digunakan untuk menunjukkan tempat. Misalnya pat rumah kamu. Contohnya itu pat rumah kamu, di mana rumah kamu. Selanjutnya kata so atau siapa yang digunakan untuk menunjukkan orang.
Contohnya itu sowenan anaknya, siapa nama anak itu? Kata toh yang artinya yang mana. Ini dipakai untuk menanyakan pilihan sesuatu benda atau hal. Yang contohnya tadi, toh rumo drawing ini, yang artinya itu yang mana rumah Anda. Dan yang terakhir, yang kelima itu kata ho, yang artinya kemana. Kemana ini digunakan untuk menanyakan arah, misalnya ho kajak, yang artinya kamu kemana. Ho kajak yang artinya kamu kemana pergi. Sekianlah hasil materi yang saya paparkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat saya dan bagi buat semua orang. Saya ucapkan terima kasih.